Hai, ini Hana punya cerita. Kamu sedang mendengarkan Bila Kamu Part 18. Silakan pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temanin tidur. Hari itu, Taiga yang mengantarkan Nagisa ke sekolah. Ia menggandeng tangan putrinya menuju pintu masuk. Selamat pagi Nagisa, sapa guru yang menyambut. Nagisa tersenyum lebar. Selamat pagi Bu, sapanya. Hari ini aku diantarkan papa. Guru muda itu memandang Taiga dan mengangguk sopan padanya. Taiga tersenyum, lalu berjongkok di depan putrinya. Hari ini belajar yang pintar dan dengarkan ucapan guru ya, pesannya. Nagisa mengangguk mengerti. Nanti papa juga yang akan menjemputku. Taiga mengangguk membenarkan. Yeay! Sorak Nagisa riang. Taiga bergerak bangkit dan menyerahkan tangan putrinya pada guru tadi. Guru tadi menggandeng tangan Nagisa dan membawanya masuk. Taiga memperhatikan putrinya beberapa saat. Senyuman lebar semakin mengembang di bibirnya saat putrinya menoleh dan melambai ke arahnya. Tangannya terangkat dan balas melambai. Setelahnya, ia kembali ke mobil. Hari itu ia menggunakan mobil yang biasa digunakan Reina karena akan mengantarkan putrinya sekolah. Kanzaki Taiga? Langkah Taiga terhenti. Lalu menoleh. Seorang pria bertubuh tegap. Dari bentuk mata dan hidung, entah kenapa ia sudah bisa mengetahui siapa pria itu. Ren mengelus sisi tubuhnya canggung di depan Taiga. Sebuah kafe. Reina sakit? Tanya Ren cemas. Taiga menyeruput kopinya dulu. Dia hanya kurang sehat. Jadi aku memintanya di rumah saja. Ren menghela nafas lega. Syukurlah. Taiga diam dulu memandang Ren. Menunggu apa yang akan pria itu sampaikan. Ren canggung karena Taiga hanya diam. Kau tahu, guru les piano putraku. Lanjut Taiga. Ren masih merasa canggung. Namun dahinya berkerut dan terlihat kesal. Aku tahu kau yang membawa Rena pergi. Aku menahan diri untuk tidak marah, ucapnya. Taiga tersenyum miring. Anda ingin mengatakan apa? Ren mengatup bibirnya, lalu menghela nafas kesal dulu. Aku hanya ingin tahu, kenapa Reina ingin mengganti guru les. Ucapnya pelan. Aku tidak bisa menghubunginya, itu membuatku tidak nyaman. Anda tahu kenapa? Jawab Taiga. Ren terdiam beberapa saat. Dia tidak ingin bertemu denganku. Jika ingin bertemu denganmu, dia tidak akan pergi dari rumah. Ucap Taiga mengingatkan. Ren memandang ke bawah penuh sesal. Kurasa, walaupun sudah 10 tahun berlalu, luka di hati Rena masih sama. Ucap Taiga pelan. Aku mengerti jika Anda ingin bertemu dengannya. Tapi kuharap Anda juga mengerti jika dia belum siap. Ren diam dulu. Lalu tersenyum tipis. Apakah dia akan siap? Tanyanya pelan. Taiga menghela nafas dalam dan memandang Ren. Mungkin tidak. Tapi sekarang, semua orang sudah punya hidupnya masing-masing. Mari fokus pada hidup kita masing-masing. Ren tertegun memandang Taiga. Dengan begitu, semuanya bisa bahagia dengan caranya sendiri. Jelas Taiga lagi. Ren menatap Taiga tak setuju. Mungkin bagimu, ini tentang menjalani hidup. Ucapnya pelan. Tapi ada seorang ibu yang terus merindukan putrinya. Tidak pernah sehari pun ia melupakan putrinya yang pergi. Lalu, bagaimana dia harus melanjutkan hidupnya? Ia bertanya. Taiga tidak langsung menjawab. Tidak goyah sedikit pun. Bukankah penyesalan memang seperti itu? Tanyanya. Wajah Ren berubah marah.
Kau sama sekali tidak mengerti tentang apa yang terjadi. Kau tidak berhak mengatakan itu, tegasnya. Sebelah alis Taiga naik. Oh ya? Ini urusan keluarga kami. Kau tidak pernah berada di dalamnya. Kau adalah orang yang bertanggung jawab atas kepergian Reina dari keluarganya, ucap Ren emosional. Taiga tidak langsung menjawab. Ia hanya diam menatap Ren. Lalu senyuman lucu terbentuk di bibirnya. Ren menyadari apa yang tadi ia ucapkan tidak benar. Ia memejamkan mata dan mengusap wajahnya. Maaf, aku hanya... Taiga membiarkan suasana itu berlalu sejenak. Seperti yang Anda bilang, semua itu terjadi di dalam keluarga kalian. Aku tidak tahu apapun yang terjadi di dalam sana. Jadi, jika Reina belum siap bertemu keluarganya, aku tidak bisa mengatakan apapun untuk mengubahnya. Ia menatap Ren lekat. Karena aku tidak tahu apa yang Reina rasakan di dalam keluarga itu. Lanjutnya. Ren terpaku. Ia menyadari semua yang terjadi adalah kesalahannya dari keluarganya. Rasa sesal itu sangat menyesakkan. Menghasilkan semua kekacauan ini sekarang. Taiga memalingkan wajah, merasa tidak nyaman dengan perubahan ekspresi Ren. Ren menghela nafas dalam, lalu menyeka air yang nyaris berjatuhan dari matanya. Taiga melirik Ren. Tatapannya berubah menyesal. Tangannya menggeser tempat tisu ke arah pria itu. Ren menarik tempat tisu, lalu mengambil beberapa helai untuk menyeka air matanya. Maafkan aku, ucapnya pelan. Aku tidak bermaksud untuk menyalahkanmu. Aku hanya... Ia berhenti dulu, sangat menyesal karena membiarkan semuanya terjadi seperti ini. Gumam Taiga. Ren menghela napas dalam, berusaha menenangkan dirinya dulu. Aku tahu, menjadi anak ayahku sangat berat, ucapnya. Tapi aku kakaknya. Seharusnya aku melindungi adikku. Saat itu, aku juga berpikir Reina masih terlalu muda dan memutuskan sesuatu hanya karena ia marah. Setelahnya, ia akan berubah pikiran dan kembali pulang. Ia kembali emosional. Tapi aku salah. Reina bahkan tidak menghubungi ke rumah. Tidak sekalipun. Taiga mendengarkan dengan seksama. Ren menghela nafas dalam. Tatapannya berubah menyesal. Aku minta maaf atas ucapanku tadi. Seharusnya aku berterima kasih padamu karena sudah melindungi adikku di saat aku tidak punya kuasa melakukannya. Taiga masih diam mendengarkan. Aku tahu luka yang sudah tertoreh di hati Reina akan sulit sembuh, ucap Ren lagi. Tapi saat ini, ibu kami sangat sakit. Ia tidak sengaja melihat Reina bersama Haruta di rumah sakit beberapa minggu lalu. Tapi aku berhasil menghentikannya untuk tidak menemui Reina. Karena hal itu, ibu merasa bersalah karena Reina masih membencinya. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Aku tahu ini terdengar egois. Ren menatap Taiga lekat. Bisakah kau meminta Reina menemui ibu kami sebentar saja? Taiga hanya bisa terdiam mendengar itu. Jika aku atau anggota keluarga kami yang tiba-tiba datang memintanya, dia pasti akan terluka, ucap Ren setengah memohon. Tapi jika kau yang mengatakannya, mungkin dia bisa mempertimbangkannya. Taiga berpikir dulu. Matanya memandang ke bawah canggung. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, ucapnya pelan. Tapi mungkin aku bisa mencari waktu untuk berbicara padanya. Ren menghela nafas lega dan mengangguk mengerti. Terima kasih. Taiga melirik jam di pergelangan tangannya, lalu memandang Ren. Aku harus pergi menjemput Nagisa. Ren mengangguk mengerti. Terima kasih sudah berbicara denganku. Taiga bergerak bangkit. Aku pamit. Ia mengangguk sopan dan melangkah pergi. Ren masih berada di tempatnya,
menjandarkan punggung, menerawang jauh ke depan. Reina terbangun dari tidurnya, merasakan elusan di kepala. Ia membuka mata dan menoleh ke arah orang yang melakukannya. Taiga tersenyum hangat. "Kau tertidur?" Reina segera sadar dan bergerak duduk, menyadari dirinya tertidur di sofa. "Haruta?" ucapnya sembari mencari-cari. Jawab Haruta yang sudah duduk di meja makan bersama Nagisa. "Nagisa juga di sini," sorak Nagisa sambil mengangkat tangan. Reina menghembuskan nafas lega, lalu memandang ke bawah dan mengusap wajahnya. Taiga menatap Reina khawatir. "Kau baik-baik saja?" Reina menghembuskan nafas panjang, lalu menarik tangan dari wajah dan memandang Taiga. "Maaf, aku tidak tahu aku sampai tertidur," ucapnya menyesal. Taiga mengatupkan bibir menatap Reina. Bibirnya membentuk senyuman dan mengelus rambut indah Reina lagi. "Tidak apa-apa, kau hanya lelah saja. Sudah beberapa malam ini kau tidak bisa tidur nyenyak kan?" Sorot mata Reina memperlihatkan betapa menyesalnya ia. Senyuman Taiga semakin lebar dan mengelus kedua pipi Reina lembut. "Tidak apa-apa." Reina manyun. "Aku merasa tidak produktif 2 hari ini." "Semua orang pasti akan kelelahan. Jangan terlalu dipikirkan," ucap Taiga. Karena wajah Reina masih murung, ia menoleh ke meja makan. "Anak-anak, Mama sedang tidak bersemangat. Tolong berikan energi tambahan." Mata Nagisa dan Haruta berbinar. Mereka turun dari kursi dan berlarian ke ruang tengah. "Mama!" sorak mereka dan memeluk Reina dari segala sisi. Reina tersenyum lebar sembari memeluk anak-anaknya. Taiga lebih cerah melihat perubahan ekspresi Reina juga memeluk keluarga kecilnya. Keesokan harinya, Reina manyun memandang Taiga yang menariknya memasuki rumah sakit. "Kau bilang aku hanya kelelahan. Kenapa membawaku ke rumah sakit?" Taiga memandang Reina. "Kelelahan juga ada obatnya kan?" Reina mengerutkan dahi. "Kelelahan obatnya tidur." Taiga berhenti dulu dan memegang kedua bahu Reina. "Tidak, yang ini obatnya berbeda." Reina tampak bingung. "Apa?" "Percaya padaku," pinta Taiga. Dahi Reina berkerut. Merasa ada sesuatu yang direncanakan Taiga. "Kau tidak berpikir untuk memberikan suntikan yang banyak kan padaku?" Taiga menahan tawa dan menggeleng. "Ayo," ajaknya sembari menarik tangan Reina berjalan bersamanya lagi. Reina keheranan ia malah dibawa ke lorong perawatan, bukan ruang pemeriksaan dokter. "Kenapa kita kemari? Aku kan dirawat." Taiga berhenti di depan sebuah pintu dan berbalik memandang Reina. "Karena kau harus bertemu seseorang." Dahi Reina berkerut, lalu mendongak memandang nama yang tertera di pintu kamar perawatan itu. Matanya membesar membaca nama di sana. Tsurugi Akira. Itu nama ibunya. Mantan balerina yang selalu terlihat cantik dan anggun. Ia memandang Taiga tak mengerti. Taiga menatap Reina dalam. "Aku tahu yang kau pikirkan," ucapnya pelan. "Aku tidak berkomplot dengan siapapun. Aku hanya berpikir kau sakit karena ibumu juga sakit," jelasnya. Reina mengerutkan dahi tak mengerti. Ia menarik tangannya dari pegangan Taiga dan berbalik pergi. Taiga mengikuti Reina dan menghadang langkahnya. Ia memegang kedua bahu istrinya. "Reina, paling tidak temui ibumu sebentar," ia meminta. Reina menatap Taiga tak mengerti. "Kenapa aku harus menemuinya?" "Kau sudah sakit selama beberapa hari. Kau merasa lelah terus dan tidak berselera makan," jelas Taiga. "Ibumu juga begitu. Dia sampai dirawat karena terlalu sakit." Reina menepis kedua tangan Taiga dari bahunya. "Itu sama sekali tidak ada urusannya denganku," jawabnya dan hendak melewati Taiga. Taiga menahan lengan Reina. "Itu dinamakan kontak batin ibu dan anak.
Reina menatap Tega marah. Sejak kapan kami punya kontak batin? Kami bahkan tidak pernah bertemu selama 10 tahun. Tega menghela nafas dalam. Ibumu melihatmu dan Haruta ketika kalian bertemu dokter gigi waktu itu. Rena tertegun mengetahuinya. Tega diam dulu menatap Rena. Karena itu, ucapnya semakin pelan. Temui ibumu sebentar, pintanya. Rena mengatupkan bibirnya. Matanya bergerak-gerak gusar. Aku tidak ingin bertemu ayah, ucapnya pelan. Tega mengangguk. Aku tahu, jawabnya. Pianis Surugiren sudah memastikan ayahmu kembali ke rumah untuk mengambil beberapa barang. Rena terdiam mendengarnya. Kau merencanakannya dengan Kak Ren? Kita bicara nanti tentang itu, pinta Tega. Temuilah ibumu sebentar. Reina terpaku di tempatnya menatap Tega. Setelahnya, Nyonya Surugi duduk bersandar ke tempat tidur dengan pandangan kosong keluar jendela. Terlihat lelah dan tidak bersemangat melakukan apapun. Klek. Nyonya Surugi mendengar pintu terbuka dan seseorang masuk. Kau sudah kembali? Tanyanya pelan dengan pandangan masih ke jendela. Hening. Nyonya Surugi menghela nafas dalam dan menoleh ke arah pintu. Ketika itu pandangannya bertemu dengan seorang wanita anggun yang ia rindukan. Kedua mata Reina memerah memandang sosok ibunya yang sangat berbeda dengan yang terakhir kali ia ingat. Mata Nyonya Surugi membesar tak percaya. Reina? Akhirnya ia bisa bersuara. Reina melangkah perlahan menghampiri tempat tidur. Bulir air langsung berjatuhan dari matanya walaupun tidak mengatakan apapun. Air mata Nyonya Surugi juga langsung berjatuhan. Reina, panggilnya sembari mengulurkan tangan. Reina menghampiri sisi tempat tidur, namun tetap menjaga jarak dari sentuhan ibunya. Nyonya Surugi melirik posisi Reina yang jauh dari jangkauannya. Lalu menatap putri bungsunya itu lekat. Terlihat sangat anggun dan dewasa. Tangisnya langsung pecah. Kau masih membenci ibu? Tanyanya dengan suara bergetar. Reina memalingkan wajah sembari menyeka air matanya. Nyonya Surugi menatap putrinya lekat. Maafkan ibu, Reina, ucapnya menyesal. Reina tidak bisa menahan tangisnya mendengar itu. Ia tetap berpaling, memandang wajah ibunya akan membuatnya semakin goyah. Ibu minta maaf karena sudah membiarkanmu melewati berbagai hal sendiri. Nyonya Surugi kembali bersuara, lalu menangis terseduh-seduh penuh sesal. Reina menghela nafas dalam, kembali menyeka air matanya, mengumpulkan keberanian dulu, baru menoleh pada ibunya lagi. Terlihat marah. Lalu, jika ibu seperti ini, ibu ingin aku merasa bersalah? Nyonya Surugi terkejut menatap Reina. Memintaku datang hanya untuk melihatmu seperti ini. Reina berusaha tetap kuat, walaupun suaranya sempat pecah. Ibu ingin memberitahuku bahwa aku yang membuat ibu seperti ini. Nyonya Surugi menggeleng cepat. Tidak sayang. Ia akhirnya bisa menjangkau tangan Reina dan menggenggamnya erat. Tentu saja tidak. Lalu kenapa ibu seperti ini? Tanya Reina frustasi. Lalu tangisnya pecah. Jika ibu seperti ini, aku harus bagaimana? Tanyanya sambil menangis. Nyonya Surugi ikut menangis juga. Maafkan ibu, ucapnya menyesal. Taiga di luar ruangan mendengarkan reuni di dalam. Bibirnya membentuk senyuman dan menyandarkan punggung dengan nyaman ke dinding. Beberapa saat kemudian, Reina duduk di kursi sebelah tempat tidur ibunya, melipat kedua tangan di dada dengan wajah berpaling. Nyonya Surugi menatap putri bungsunya dalam. Kau makan teratur, wajahmu kurus, ucapnya, terdengar khawatir. Reina menghembuskan nafas sebal dan menatap ibunya. Matanya masih sembab. Suamiku mengurusku dengan baik,
Ada pembantu, ada pengawal, tidak perlu khawatirkan aku. Ucapnya agak nyolot. Seharusnya ibu menjaga dirimu agar tidak kehilangan anakmu yang lain. Nyonya Surugi mengatupkan bibir dan mengangguk membenarkan. Benar. Ucapnya pelan. Tak lama ia kembali menatap Rena. Kau bahagia bersama suamimu? Rena mulai emosional lagi. Ia mengemalingkan wajahnya, menahan kesal. Tentu saja, hanya suamiku yang menjagaku di saat kalian semua mengabaikanku, ucapnya dengan suara bergetar. Nyonya Surugi terpaku beberapa saat. Namun, ada rasa hangat di dalam dadanya. Syukurlah. Rena menyeka air matanya lagi. Nyonya Surugi diam dulu menatap sosok Rena yang benar-benar sudah berubah. Sosok Rena yang duduk di depannya saat ini bukan putri bungsunya yang pendiam dan tidak banyak bicara seperti dulu. Rasanya sangat lega putrinya berada di tangan yang tepat setelah keluar dari rumah. Malamnya, Tuan Surugi terheran-heran melihat istrinya menikmati makanan dengan lahap. Ia menuangkan air ke gelas dan meletakkannya di hadapan istrinya. Pelan-pelan, Nyonya Surugi memandang suaminya dan menahan senyuman. Rasa makanannya jadi lebih enak. Tuan Surugi terlihat bingung, namun hanya mengangguk pelan. Syukurlah, makan yang banyak. Di rumah lain, Mama, ingin tonkatsu lagi, ucap Nagisa riang. Rena tersenyum lebar. Sebentar. Ia mengambilkan tonkatsu ke mangkuk putrinya. Makan pelan-pelan. Jawab Nagisa dan makan dengan lahap. Taiga tersenyum memperhatikan Rena yang sudah kembali ceria sambil makan. Sementara itu, Miu menatap hasil pemeriksaan kantor pajak tak percaya. Mulutnya sampai terbuka. Kau lihat kan? Semuanya sangat kacau setelah aku menikahimu, seru Yuma frustasi. Miu menatap Yuma kaget. Aku? Kau menyalahkanku? Tanyanya tak terima. Yuma terkejut Miu membalas ucapannya. Oh, setelah mengetahui apa yang terjadi pada perusahaan keluargaku, kau jadi berani membalas ucapanku? Miu menatap Yuma marah. Kenapa kau selalu menyudutkanku? Bukankah selama ini kau yang menipuku? Apa? Aku menipumu? Apa yang kutipu? Tanya Yuma. Semua kesuksesan yang kau katakan hinaan pada keluargaku yang bukan pengusaha dan berjuang untuk menaikkan perusahaan ayahmu. Perusahaan itu bahkan bukan punya kalian, teriak Miu di akhir kalimat. Yuma terkesiap kaget. Kau tolol atau bagaimana? Serunya balik. Aku pernah bilang perusahaan pernah nyaris bangkrut. Karena hal itu kami kesulitan mencari bantuan dana. Jadi perusahaan berganti kepemilikan ke bibiku untuk peminjaman uang. Miu menggenggam tangannya marah. Kau pikir aku setolol itu hingga tidak mengerti kalau perusahaan itu sudah bangkrut? Kalian tidak punya apapun selain hutang miliaran. Semua kemewahan dan omong kosong yang keluar dari mulutmu dan keluargamu hanya kedok, ucapnya marah. Mata Yuma melotot. Apa kau bilang? Bangkrut? Berani sekali kau. Miu melotot pada Yuma. Apa? Serunya. Yuma terkejut. Kau pikir selama ini aku diam karena aku takut padamu? Cih, pecundang sepertimu, ucap Miu penuh kebencian. Plak. Miu terjerembab ke lantai karena tamparan Yuma. Ia memegang pipinya dan meringis menahan sakit di sudut bibirnya. Lalu mendongak menatap Yuma tak percaya. Balerina rendahan sepertimu berani menyebutku pecundang? Kau sengaja memintaku menikahimu karena punya alasan pensiun dari karirmu yang mandek kan? Tuduh Yuma. Miu terpaku mendengar itu. Kau tidak spesial, Surugi Miu. Selalu ada orang yang lebih baik darimu. Kau tidak cukup berbakat untuk menjadi balerina yang hebat, tambah Yuma. Jangan pernah berpikir hidupmu lebih baik dariku. Ia berbalik dan berjalan pergi. Sampai di sini dulu ya. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sweet dream.
setiap kata yang kau suka.